Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM 1714003, kelas Ekonomi Syariah A, semester 6, mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Perbankan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun Undang-Undang tentang perbankan syariah yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dijelaskan, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang ke-1 yaitu Bank Indonesia bertindak sebagai kas pemerintah. 2. Untuk atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga yaitu pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia untuk datang ke sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Yang keempat, yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan yang berkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, yaitu pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dan DPR. Yang keenam, yaitu Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, yaitu Bank Indonesia dilarang memberi pinjaman kepada pemerintah. Baik, yang ketiga yaitu ada kegiatan-kegiatan pada bank, yaitu ada 1. Menghimpun dana masyarakat atau yang disebut dengan funding, yaitu terdiri dari simpanan giro atau yang disebut dengan demand deposit, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat seperti biljet atau giro. Yang kedua yaitu ada simpanan tabungan atau yang disebut dengan saving deposit, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah, yaitu contohnya seperti buku tabungan, kartu ATM, dan penarikan jenis lainnya. Yang ketiga yaitu ada simpanan deposito atau yang disebut dengan term deposit, yaitu yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu seperti biljet deposito atau dengan sertifikat deposito. Selanjutnya yaitu ada menyalurkan dana atau yang disebut dengan lending yang terdiri dari kredit investasi, kredit konsumtif, kredit modal kerja, kredit produktif. Yang ketiga yaitu ada jasa-jasa bank lainnya atau yang disebut dengan servis, yaitu terdiri dari 1. Menerima setoran-setoran pembayaran seperti pembayaran pajak, pembayaran air, pembayaran telepon, dan pembayaran kuliah. Yang kedua yaitu melayani pembayaran gaji, pensiun atau honor dividen. Yang ketiga yaitu ada transfer antara bank. Yang terakhir yaitu ada clearing. Yang terakhir yaitu ada imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya efek bagi perbankan di Indonesia. Yaitu perlu kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sangatlah berimbas terhadap negara kita, sangatlah berdampak buruk terhadap negara kita, yaitu lumpuhnya perekonomian di Republik Negara Indonesia, yaitu kurs rupiah dan indeks saham yang anjlok, konsumsi domestik dan industri pun ikut terancam. Nah, bagi bank sendiri, dampaknya yaitu bahwa pemerintah telah mengumumkan bahwa pemberian keringanan bagi debitur yang berdampak COVID-19. Sebenarnya bukan yang berdampak yang terkena COVID-19 aja sih, yang tidak terkena pun merasakan bahwa adanya suatu keringanan di dalam penyetoran terhadap bank-bank atau yang lainnya pun seperti ya bayar motor, bayar angsuran, pokoknya bayar bank juga. Nah, dari pelambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan, baik ke penyalurannya maupun ke kualitasnya itu sendiri pada perbankan. Nah, sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia?
Menurut saya, ya dengan pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga negara Indonesia, yaitu tidak boleh datang ke kerumunan, keramaian, tidak boleh datang ke tempat-tempat di mana yang di situ banyak himpunan orangnya seperti reuni, terus arisan-arisan. Itu menurut saya setuju-setuju aja. Nah, namun dari semua itu yang dirumahkan, kayak sekolah dirumahkan, pekerja juga ikut dirumahkan, itu membuat roda ekonomi nyaris ikut terhenti. Dan jika lockdown itu diterapkan, bagi perekonomian itu sendiri di Indonesia bakal mati nantinya. Nah, terus yang selanjutnya itu bagaimana menjamin, bagaimana manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini. Dari pihak manajemen bank itu sendiri, untuk memulihkannya Bank Sentral dapat memangkas tingkat suku bunga dan merevisinya. Baik, sekian dari penjelasan jawaban saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.